Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat walaupun siang hari, walaupun seharusnya jam-jam segini itu paling enak kalau sudah memeluk guling. Nah itu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bosan-bosannya ya bertemu dengan saya yang akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana trik mudah dalam menyusun SKP terbaru berbasis kinerja untuk guru. Jadi salah satunya adalah kalau kita sudah punya aplikasi, maka sangat membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan penyusunan SKP ini. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu tidak usah dipusingkan dengan rumus-rumus dalam perhitungan dalam penilaian SKP, karena kebetulan rumus-rumusnya sudah ada semua. Bapak Ibu tinggal memakai, dan selama workshop ini Bapak Ibu akan berbagi bersama kami untuk yang pertama bagaimana cara memakai aplikasi tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau sudah bisa mengisi, maka Bapak Ibu sangat-sangat dibantu dengan aplikasi tersebut. Karena kadang-kadang Bapak Ibu itu saya tahu persis, kebanyakan warga plus 62, ya, warga plus 62 ini seperti data yang sudah disinyalir oleh pemerintah, itu kekurangan dalam hal literasi. Artinya literasi masih tergolong di bawah rata-rata. Artinya apa? Kalau misalnya nanti di sana ada produk-produk hukum, ya, produk hukum yang berkaitan dengan kinerja Bapak Ibu, itu kalau hanya kurang dari 10 atau 40, Bapak Ibu masih biasa. Tetapi kalau sudah lebih dari 100 lembar, itu biasanya untuk mempelajari itu menjadi sangat-sangat berpengaruh. Mungkin jenuh atau apa gitu ya. Karena di dalam kalau yang di Permenpan nomor 8, ya, Permenpan nomor 8 itu ada 294 halaman. Sedangkan yang di PP 30 tahun 2019 itu hanya 34 halaman. Kemudian yang berikutnya di SE Menpan nomor 3 tahun 2021 itu hanya ada 11. Makanya Permenpan nomor 8 tahun 2021 itu kadang-kadang membuat kita menjadi bingung. Banyak betul, 294 halaman. Tetapi memang di dalam permen itu dijelaskan
mungkin maksudnya biar lebih jelas gitu ya, dengan merinci apa-apa yang ada di dalam SKP nanti yang kita susun. Tetapi yang jadi permasalahan Bapak Ibu, bagaimana menyikapi produk hukum itu. Izinkan Bapak Ibu saya untuk share screen, mudah-mudahan nanti bisa membantu. Bentar Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilan saya di Sudah, Pak. share? Lihat, Pak. Sudah, Pak, sudah. Mantap. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa sebetulnya banyak kelebihan Pak Marsito. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergabung dengan 2 tahun menjadi anggota di e-Guru, itu ternyata membangkitkan semangat saya untuk belajar kembali. Yang tadinya itu ibaratnya orang seusia saya itu lebih Tadi PKM ya? Hilang Bu Lydia. lebih banyak memilih lalu. Jadi aku pulang dulu, Pak. Iya. Pak Soe? Share-nya nggak jalan. Mas Margito, screen share nggak jalan. Bapak, mohon izin slide share-nya tidak berjalan, Pak. Iya, nggak jalan. Ya, masih di Oh, masih di situ. data ya. Iya, memang masih di data ini. Saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya bersama e-Guru. 2 tahun bergabung itu ternyata menjadi penyemangat bagi saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum menjadi anggota dari e-Guru menjadi ya. Sedangkan yang sudah menjadi anggota dari e-Guru semakin semangat untuk belajarnya. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang dasar hukum Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan pengisian aplikasi, kita harus tahu dulu dasar hukum yang dipakai untuk SKP terbaru. Apa saja sebetulnya Bapak Ibu dasar hukumnya? Yang pertama adalah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Jadi awal mulanya adalah peraturan pemerintah ini. Diterbitkan tahun 2019. Kemudian setelah peraturan ini terbit, seperti saya sampaikan di waktu seminar kemarin, muncul surat edaran. Surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Yang mana di sana itu dikaitkan dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Jadi surat edaran ini hanya berlaku tahun 2021, terbit tanggal 3 Februari. Kemudian sebulan kemudian
muncul Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ini di bulan Maret tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Nah, dari ketiga peraturan yang ada ini, yang akan kita kupas hari ini yang SE. Kenapa yang SE yang kita kupas? Karena kaitannya dengan SKP tahun 2021. Sedangkan yang Permenpan RB nanti juga kita kupas, ini berlaku untuk tahun 2022 ke atas. Ini RB. Walaupun sebagian atau setengah tahunnya itu dipakai untuk yang 2021. Kemudian apa sih perbedaan antara SKP yang lama dengan yang baru? Apa yang berbeda, Bapak Ibu? Setelah saya cermati, ada 5 yang saya dapatkan perbedaannya. Ya, ada 5 perbedaan. Nanti siapa tahu ada lagi perbedaan lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti bisa sharing diskusi dengan kami. Yang pertama adalah format. Jelas kalau Permenpan yang baru itu formatnya akan berbeda dengan Perka BKN. Ya. Secara umum hampir sama, tapi ditambah. Kalau Perka BKN nomor 1 tahun 2013 itu pegawai yang dinilai ada di sebelah kanan, kemudian penilaian sebelah kiri. Sedangkan yang format baru, pegawai yang dinilai sebelah kiri, penilaian sebelah kanan. Itu. Kemudian aspek-aspek yang diukur juga beda. Itu dari segi format. Kemudian dari segi tahapan. Kalau yang SKP lama, itu tahapannya ada 4. Mulai dari perencanaan, kemudian penilaian, perilaku kerja, kemudian yang keempat adalah penilaian. Kalau yang di Permenpan nomor 8 tahun 2021, tahapannya saya cermati ada 8. 5 tahapan itu mirip dengan tahapan perencanaan, kemudian yang 4 itu hampir sama dengan tahap penilaian, perilaku, dan seterusnya. Tapi ada lagi perbedaannya yang disebut sebagai integrasi antara lama dan baru. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah nilai. Di dalam penilaian, nilai SKP yang lama itu Halo Pak Marsito. kemudian yang berikutnya adalah nilai format untuk prosentasenya. Kalau yang lama itu adalah 60-40, sedangkan yang baru itu adalah 70-30 dan atau 60-40. Ada dua pilihan. Kemudian yang berubah berikutnya adalah komponen perilaku. Kalau komponen perilaku di Perka BKN nomor 1 tahun 2013 itu ada 6, mulai dari orientasi pelayanan, kemudian integritas, kerjasama, ada 6 itu lupa saya. Sedangkan yang baru hanya ada 5. Ada 5. Jadi yang beda adalah kalau yang lama itu ada namanya disiplin dan integritas.
Sedangkan yang baru itu ada inisiasi kerja. Nah, itu tentang perilaku. Perilaku juga begitu, nilainya juga berbeda. Kalau yang lama itu sampai 100, kalau yang baru itu sampai 120. Itu untuk perilaku. Dan yang kelima, penanda tapi ada perubahan, itu penandatanganan sampai pada atasan pejabat penilai. Tetapi kalau di dalam yang baru, kalau tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, baik itu penilai maupun yang dinilai, maka yang menandatangani cukup dan pegawai yang dinilai. Itu perbedaan yang saya anggap agak signifikan ya perubahannya. Kemudian berkait dengan SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021 Bapak Ibu. Kenapa sampai terbit SE ini? Maksud dari SE ini adalah sebagai kebijakan transisi atau peralihan dari ketentuan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ke pada ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Kalau PP 30 ini keluar tahun 2019, 2 tahun kemudian, maka tahun 2021 itu harus sudah berlaku. Sementara untuk mengantisipasi itu dikeluarkanlah SE ini. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya. Apa tujuan SE ini? Ternyata tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun SKP dan penilaian kinerja pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Yang kedua apa? Yang kedua memberikan waktu pada instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap PP 30 nomor 2019. Ini tujuan dari SE sebelum keluarnya Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, di dalam penyusunan SKP Bapak Ibu, di dalam SE itu sudah disebutkan dengan jelas bahwa tahun 2021 itu di tahun 2021 terdiri atas 2 periode. Yang pertama, bulan Januari Juni ini memakai format SKP dari Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Sedangkan yang kedua adalah SKP bulan Juli sampai Desember. Teknik penyusunannya dan format SKP-nya itu sudah berdasarkan ketentuan pelaksanaan PP nomor 30 tahun 2019. Nah, jadi ini sebagai menuju PP nomor 30 tahun 2019. Makanya ada 2 periode. Berikutnya Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kalau guru
guru itu kegiatannya ada yang dinilai itu bisa dalam hitungan bulan. Tetapi ada beberapa kegiatan guru yang bisa dinilai dengan kurun waktu lebih dari 6 bulan, seperti tugas utama guru. Ya, tugas utama guru itu biasanya dinilai di akhir tahun dengan mendapatkan paket angka kredit 1 tahun. Dan itu tidak bisa, belum ada dasar hukum yang dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bulan misalnya, belum ada. Karena permennya masih pakai permen PAN nomor 16 tahun 2020. Kredit guru. Guru menyusun SKP ini menjadi 2 periode, Januari Juni dan Juli Desember. Sementara pembelajaran itu modelnya paket 1 tahun angka kreditnya. Nah, di dalam aturan ini disebutkan Bapak Ibu, jika capaian suatu kegiatan tugas jabatan dan targetnya pada SKP periode Januari-Juni tidak dapat diukur, maka untuk kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli sampai Desember. Itu ketentuannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada, sempat kemarin ada yang bertanya bagaimana tentang angka kreditnya kalau itu dibagi menjadi 2 periode. Kemarin belum sempat terjawab. Sekarang pada kesempatan ini baru saya berikan jawabannya supaya tidak penasaran Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan guru, kegiatan mengajar guru itu tetap dicantumkan di periode Januari-Juni, tetapi belum dapat diukur. Karena apa? Karena laporan PK guru belum didapat. Maka di dalam SKP Juli-Desember itu dimasukkan kembali. Sehingga nanti di akhir Desember sudah ada laporan PK gurunya. Sehingga angka kreditnya bisa diperhitungkan. Bapak Ibu, sedangkan yang bisa diperhitungkan Januari Juni apa? Contohnya adalah pengembangan diri mengikuti diklat. Mengikuti diklat itu kan waktunya paling banter 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi kalau periode Januari Juni ini masih bisa dinilai. Baik, Bapak dan Ibu, penilaian kinerja tahun 2021 Halo Pak Marcito. tahun 2000 Juni. Ya, Suaranya terputus-putus Pak. oke. Sekarang bagaimana? Sudah Pak. Mbak Lydia? Sudah. Sudah. Karena Pak. memang jaringan di tempat kami mungkin ada gangguan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memaklumi ini. Jaringan tempat kami memang bulan ini mengalami perbaikan karena habis terputus ini serat optiknya. Mudah-mudahan kedepannya lebih cepat teratasi. Baik,
Kalau menurut Perka BKN nomor 1 tahun 2013 itu pakai bobot SKP dan perilaku kerja itu 60-40. 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Kemudian penilaian dilaksanakan pada akhir bulan Juni atau paling lambat akhir bulan Juli. Itu paling lambat untuk penilaian. Kenapa ini dilakukan ini? Karena untuk menyusun SKP yang Juli Desember. Kalau ini tidak dibatasi nanti bingung untuk yang Juli Desembernya. Maka dibatasi sampai akhir bulan Juli. Kemudian yang periode Juli Desember halo, suara saya terdengar ini? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Oke, Pak. Cuma Terdengar, Pak. putus. Terdengar, Pak. Jelas. habis ini apa? Tergoyang. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk periode Juli Desember. Itu dasarnya adalah PP 30 tahun 2019. Penilaian perilaku kerja juga sama. Nah, di sini penggabungannya ada dua macam. Yang pertama 60-40 ini berlaku untuk instansi pemerintah sudah memberlakukan penilaian perilaku kerja dari rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Sedangkan kalau penilaian perilaku kerja itu dari pimpinan sekolah, maka memakai formula 70% dan 30%. Oke, berikutnya Bapak Ibu, nilai dan predikat kinerja PNS diperoleh dengan mengintegrasikan hasil penilaian prestasi kerja periode Januari, Juni, dan penilaian kinerja Juli, Desember sesuai dengan langkah-langkah dipisahkan dari surat edaran ini. Kemudian ini pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit. Jadi kalau Januari Juni ini masih ada pelatihan-pelatihan atau karya-karya inovatif yang bisa dinilai, maka ini bisa diperhitungkan. Sedangkan yang paket pembelajaran yang harus setahun itu belum bisa diperhitungkan. Ini Bapak Ibu contoh penilaian prestasi kerja PNS Januari Juni. Jadi PNS yang dinilai ada di sebelah kanan, ini pejabat penilai ada di sebelah kiri. Jadi nanti di bulan Juni itu nanti ada seperti ini penilaian prestasinya. Untuk sasaran kinerja pegawainya misalnya dapat 92 atau sempurna, ya. Kemudian perilaku kerjanya 96, maka setelah dihitung hasilnya 93,6. Ini kategorinya amat baik atau sangat baik. Jadi seperti ini yang lama nanti tambahannya Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu sudah pakai yang sudah ada, itu di paling belakang ditambahkan ini lampirannya tambah 1. Kemudian yang di Juli Desember itu hampir sama kalau kita lihat Bapak Ibu. Hampir sama. Bedanya di mana?
Yang pertama, pejabat penilai ada di sebelah kanan. Sedangkan yang pegawai yang nilai sebelah kiri. Itu yang beda. Kemudian yang kedua, nilai SKP-nya sudah pakai skala yang baru. Ya, skala yang baru itu nilainya sementara untuk bisa diintegrasikan periode Januari-Juni dengan Juli-Desember, maka yang periode Januari-Juni ini dikonversi. Jadi nanti ada lagi tambahan konversi. Ini dari sini ke sini. Kemudian seperti apa ini kok? Misalkan 91 kan aman. Kalau 95 seperti apa? Nanti ada di dalam SE Menpan nomor 3 tahun 2021 itu sudah ada bagaimana cara mengkonversi. Nah, ini integrasinya Bapak Ibu. Tadi kalau kita lihat contohnya itu kan periode Januari Juni tidak sebesar 113,3. Tapi kalau kita lihat tadi sebesar 93. Tetapi di dalam integrasi itu ada 103 karena sudah dikonversi. Sedangkan yang Juli Desember sesuai di contoh tadi, ini di contoh yang ini. Nah, ini 99 ini. Maka setelah digabung itu akan menjadi 106,1. Nah, cara menggabungnya tinggal di rata-rata dari dua komponen ini. Jadi yang Januari Juni dengan Juli Desember ini rata-ratanya masuk kinerja PNS tahun 2021. Predikatnya ini baik. Nah, di sini integrasinya hanya pejabat sama pegawai. Atasan pejabat tidak ada. Baik, Bapak Ibu, itu tadi. Nah, sekarang saya berikan contohnya. Mungkin sekarang sudah kelihatan yang dari tadi dibicarakan itu sebetulnya seperti apa itu ya. Jadi nanti aplikasinya seperti ini. Di sini ada yang namanya data SKP. Data SKP, Bapak Ibu. Ini biasa kalau Bapak Ibu sering pakai aplikasi yang lama itu sudah adanya. Kemudian ditambah dengan ini, ditambah dengan waktu. Kemudian dikondisikan seperti ini. Jadi misalnya ini yang dinilai ini saya misalnya, kemudian ini unsur utama yang saya kerjakan dan yang bawah adalah unsur penunjang. Itu contoh saja Pak Ibu. Kemudian berikutnya adalah di pengukuran. Di pengukuran itu hampir sama Pak Ibu. Nah, di pengukuran ini tanggalnya masih Januari sampai Juni 2021. Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini untuk pembelajaran itu direncanakan ini selama 12 bulan. Karena belum ada laporan, maka di sini belum ada keterangan. Belum ada keterangan kuantitasnya. Kualitas mutunya juga belum. Waktunya sangat ditentukan nanti. Maka di sini nilainya 0. Kalau 0 di rumus itu sudah menunjukkan di 0. Artinya 0 apa? Tidak dihitung di dalam rata-rata.
Beda dengan yang ini, yang nomor 2, 3, 4, 5. Ini sudah ada outputnya, ya, outputnya, kemudian kualitasnya, maka akan muncul nilainya. Di penunjang ada kartu PGRI, misalnya itu, karena 12 bulan, ini tidak akan senilai, nilainya di akhir tahun, maka dikosongi. Di sini kosong, di sini juga tidak diperhitungkan. Sehingga di sini tetap nilai capaian SKP sesuai yang sudah dinilai. Rata-rata dari ini, rata-rata dari yang sudah dinilai. Kalau yang dinilai 1, 2, 3, 4, maka ini nanti dibagi 4. Kalau nanti di ini ada, maka nanti ini akan muncul angka 1 pembaginya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di perilaku kerja masih sama ini. Kepala sekolah biasanya yang sering menggunakan. Kemudian di penilaian juga ini masih sama, masih sama. Ini belum sempat diganti Bapak Ibu, tapi ini harusnya ini Juli gitu. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu yang terpenting, penilaian kinerja PNS periode 1 harusnya ini, periode 2 Januari sampai dengan 30 Juni. Nah, di sini tadi prestasi kerjanya 88, kemudian perilaku kerjanya 87, dengan nilai kinerja PNS 60-40, maka diperoleh nilai 88,020. Ini nilai semester 1 Januari Juni pakai format lama ditambahkan. Nah, kalau dikonversi jadi berapa Bapak Ibu? 88,020 itu setelah dikonversi jadinya 106,3. Rumusnya apa? Rumusnya banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik di prestasi ini berapa hasilnya, otomatis konversinya akan menyatu kembali seperti sedia kala. Itu yang periode awal. Nanti ini rumus yang kita pakai. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham yang lama ya. Kemudian yang kedua, yang untuk Juli Desember ini kira-kira seperti apa itu? Kira-kira seperti ini Bapak Ibu nanti. Jadi dimulai dari data sasaran pegawai seperti biasa itu. Ini kita masukkan semua. Kemudian, nah, nanti ada yang disebut rencana SKP pejabat fungsional. Ini seperti sudah dalam Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini seperti ini. Ini yang buat adalah guru. Ya, guru membuat ini, kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan rencana kinerja atasan langsung, itu adalah punya kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan rencana kinerjanya pasti salah satunya adalah ini. Karena ini tupoksi dari kepala sekolah. Tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Ini kinerja utamanya. Yang tambahan, ini kepala sekolah membuat perencanaan dan melaksanakan PKB. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Ada dua ini. Nah, kita mengikuti sini. Kalau kita lihat ini, uraiannya sama dengan yang di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009.
Ini uraiannya adalah uraian dari sana. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan angka kredit. Misalnya, kalau Bapak Ibu itu selain mengajar ada tugas tambahan sebagai wakil, maka di sini yang wakil juga dibuatkan yang namanya rencana kinerja. Di sana ada aspeknya, indikator kinerja individunya seperti apa. Targetnya ini satu laporan 100%, ini 6 bulan, harusnya ini adalah 12 bulan, ya kan? Tetapi ini kan kenapa ditulis 6 bulan? Karena ini untuk Juli Desember. Juli Desember. Kalau di sini tuliskan 12 bulan, maka bulan Suara terputus. Suaranya terputus, Pak. Mohon izin. Oke. Suaranya Mudah-mudahan putus-putus. internetnya. Ya, suaranya kurang jelas, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Sekarang sudah jelas kayaknya ini. Oke, jadi diisi yang kuning-kuning ini. Nah, setelah buat rencana, harus diberi lampiran. Lampirannya seperti apa? Lampirannya adalah untuk mengaitkan SKP dengan angka kredit. Misalnya, untuk kegiatan guru, tupoksinya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan melaksanakan lanjut, itu sesuaikan dengan angka kredit. Kalau Bapak Ibu ada tugas wakil kepala sekolah, maka angka kreditnya ini dibagi 2 dengan tugas gurunya. Sehingga nanti juga ketemunya menjadi sama dengan guru saja. Kemudian misalnya ini tambahannya melaksanakan pelatihan dan pendidikan kompetensi guru, kemudian aktif dalam kegiatan organisasi profesi. Ini lampirannya. Kemudian reviewnya, siapa yang mereview dari rencana SKP-nya, Bapak Ibu? Rencana SKP direview oleh pengelola kinerja. Kalau di sekolah, SKP guru direview oleh kepala sekolah atau pengelola kinerja. Kalau kepala sekolah belum mampu, maka kepala sekolah membentuk tim pengelola kinerja di sekolah. Maka itu nanti yang akan membantu untuk mereview. Kalau sudah direview, ini diberi catatan. Kalau sudah oke, maka pengelola kinerja menandatangani di sini. Itu yang review dari rencana SKP. Kemudian kalau yang angka kredit itu diverifikasi oleh tim penilai angka kredit sekolah. Kalau di tempat Bapak Ibu belum ada tim penilai angka kredit, maka ini include tugas dari kepala sekolah. Ya, include dari tugas kepala sekolah. Nah, nanti tinggal ini apakah ada keterkaitan atau enggak. Kalau ada, berarti ini terkait. Tidak terkaitnya coret. Dan seterusnya. Sudah, tanda tangan. Nah, kalau sudah ini semua, 4-4-nya ini sudah, maka yang kelima adalah penetapan. Kalau dulu yang PP yang lama langsung pada penetapan, tidak ada langkah-langkahnya ini. Langsung ke penetapan. Di penetapan itu kan mirip-mirip di sana. Nah, ini ada 2. Pengelola kinerja sama pegawai yang
dinilai. Ada 2 tempat. Ini yang sudah direview maupun sudah diverifikasi. Sampai di sini tugas Bapak Ibu guru sudah selesai. Kalau sudah sampai pada penetapan. Selanjutnya apa? Selanjutnya tugas pengelola. Pengelola kinerja akan melakukan tindak lanjut ini. Capaiannya ini. Bagaimana capaian dan kategori capaian indikator kinerja individunya. Ini tugas pengelola kinerja. Perilaku juga sampai ke samping-samping ini, sampai ke sana, laporan PK-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan laporan dokumen penilaian kinerja. Mas Cito. Suara terputus. Lagi. Nyangkut. Kerja ini yang oh iya ya, mudah-mudahan ini mohon maaf ini, atau mungkin saya ini dulu ya, apa namanya, backgroundnya saya nonaktifkan dulu aja untuk menghemat jaringan. Oke, Bapak Ibu, ini yang terpenting. Kalau Bapak Ibu biasanya ini ada di lembar terakhir. Di lembar terakhir SKP itu ada gambar Garuda di atas sama ini penilai-penilainya. Terus di bawah, kalau yang lama itu pakai kotak-kotak, banyak kotak-kotak itu. Tapi kalau yang sekarang seperti ini, cukup SKP-nya berapa, perilakunya berapa, kemudian SK perilaku itu jadi jumlahnya berapa, nilai kinerjanya berapa, predikatnya apa. Kemudian angka kredit yang diperoleh selama setahun itu berapa. Nah, di sini langsung simple. Di sini ada 3 pejabat, salah satunya pegawai, dengan pejabat dan atasan pejabat. Ini. Kalau yang integrasinya di sini. Nah, integrasinya ini. Tadi setelah dikonversi jadinya 100,890 sama Desembernya ini ketemunya ini. Oke, itu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, gangguan bukan berada pada saya, tapi pada jaringan yang ada. Mudah-mudahan selanjutnya ini sangat bersahabat bagi kita. Mungkin untuk pemaparan pertama ini sampai di sini dulu. Nanti kita lebih banyak untuk diskusi. Saya akhiri dulu pemaparan kami. Baik, saya kembalikan ke Mbak Lydia. Terima kasih.